Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva, sosiologi ya. Kemarin kita sudah penilaian tengah semester ya. Kita sudah merampungkan satu materi di kelas 10 yaitu adalah materi apa? Ya, betul. Sosiologi sebagai ilmu. Nah, apakah sosiologi hanya sebatas itu, Tok? Sebatas, tentang apa sih ilmu itu? Paling kita udah tahu ya, sosiologi, ilmu tentang masyarakat, ya enggak? Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita harus cari tahu dulu, masyarakat itu bagaimana? Apa yang kita pelajari di dalam masyarakat tersebut? Oke, di bab ini Ibu akan jelaskan tentang hubungan kita dengan orang lain, ya. Paling kita sudah tahu konsep individu dengan individu, individu dan sosial, ya. Kita sebagai makhluk individu maupun sosial, kita sudah tahu kemarin. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya. Kalau kita nggak berhubungan dengan manusia lainnya, itu bukan sosiologi. Oke ya? Sekarang Ibu akan share screen. Tada! Oke, nah seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita akan pelajari bagaimana kita sebagai individu dan bagaimana kita sebagai kelompok, serta hubungan kita dari individu maupun individu dengan kelompok. Oke ya, ini bab kita. Individu, kelompok, dan hubungan sosialnya. Nah, dalam bab ini, Ibu ingin apa sih yang kalian capai? Ada beberapa hal di bab ini yang ingin bisa kalian capai. Oke ya, nih ya. Pertama, kalian itu bisa tahu pengertian dari hubungan sosial itu seperti apa. Pengertian dari hubungan sosial ya. Dari pengertiannya, syarat kita berhubungan dengan orang lain itu seperti apa. Faktor, serta bentuk yang ada di dalam masyarakat. Serta setelah kita mengetahui itu semua, kita tuh jadi tahu, status kita di masyarakat itu apa. Peran kita di masyarakat itu seperti apa ya. Status kalian sekarang sebagai apa? Sebagai pelajar, betul sekali. Kalian sebagai pelajar. Nah, peranannya seperti apa? Belajar ya. Jadi status kalian pelajar, perannya ya belajar ya. Kalau mengajar itu BIFA. Lanjut, oke? Nah, selain itu, kita ada beberapa subbab. Ada hakikat, interaksi sosial, ada syarat, kemudian ada faktor, interaksi, serta bentuk. Yang kita pelajari hari ini, itu adalah nih ya, hakikat interaksi sosial. Kita harus tahu dulu, apa sih interaksi itu? Interaksi itu apa tuh? Kalian sering mengatakan, kita harus berinteraksi. Apa itu interaksi? Coba kita tengok ya. Terang. Nah, apa ini? Gambar apa yang kalian lihat ini? Gambar apa? Coba kalian tengok. Ini. Oh, betul sekali. Ini adalah gambar penjual dan pembeli. Yang pembeli di bagian kanan, yes. Yang bagian kiri itu penjual. Yang tengah apa itu? Dagangannya. Betul sekali. Oke. Nah, apa yang kalian amati? Mereka, terjadi transaksi jual beli, pinter. Itu di ekonomi ya. Nah, terus ketika mereka menjadi pembeli dan menjadi penjual, apakah mereka saling berinteraksi? Apakah mereka saling ngomong? Ngobrol nggak mereka? Ngobrol nggak mereka? Ngobrol, ya. Pembelinya, Mbak bilang, Mbak mau beli kayak gitu. Kalau mereka diem-diem, bisa nggak? Kalau diem-dieman, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita cuma diem-dieman, nggak akan terjadi transaksi jual beli, ya. Kita kasih uang, itu transaksi jual beli. Mbak mau beli ini, uangku 5.000 ya, kembalian berapa kayak gitu. Nah, itu jual beli. Kalian pernah ke Indomaret? Iya. Di Indomaret kalian apakah diem kemudian langsung ngasih uang dan lain sebagainya? Kan enggak. Mbaknya bilang, pulsanya sekalian Kak, kayak gitu kan? Ya. Nah, itu adanya komunikasi juga ya antara penjual dan pembeli. Lanjut. Nih, tada. Ini gambar apa nih? Gambar apa? Ada penumpang ya. Ini ada penumpang. Penumpangnya lagi ngapain?
Oh iya, dia lagi bayar angkot. Bayar. Terus ini apa nih? Ini angkutan ya, angkot. Angkutan. Nah, di sini kalian bisa lihat yang namanya aksi dan reaksi. Aksinya di mana? Aksinya di mana? Aksinya, nih ya, penumpang itu biasanya kalau nyegat angkot gimana? Bang, bang, gitu. Bang, berhenti, gitu. Naik, gitu. Ya enggak? Berhenti. Atau dia itu melambaikan tangan. Kalau pakai simbol dia itu cuma melambaikan tangan. Melambaikan tangan. Melambaikannya gimana? Gini, kiri bang, kiri, kayak gitu. Reaksinya apa? Angkot berhenti, kemudian ngangkut penumpang, ya enggak? Iya dong, ngangkut penumpang. Reaksinya dia berhenti, ngangkut penumpang, ya. Bang, kiri, oke, tarik, kayak gitu kan? Tuh. Nah, itu namanya adalah aksi reaksi. Aksinya apa? Penumpangnya kiri, bilang kiri. Atau ketika kita mau berhenti sama tukangnya bilang tok, bang, kiri bang, berhenti, kayak gitu, ya enggak? Nah, terus angkotnya berhenti enggak? Berhenti. Nah, ketika angkot itu berhenti, itu namanya reaksi. Abangnya denger, abang sopirnya denger, oh ada yang mau berhenti, stop. Oh ada yang mau naik nih, stop. Nah, itu namanya adalah aksi dan reaksi. Itu juga kayak kita ngobrol, aksi sama reaksi. Kalau temanmu ngerespon, berarti dia bereaksi, kayak gitu. Lanjut. Nah, hakikatnya, ini ya teorinya. Teorinya, hubungan sosial itu adalah hubungan timbal balik. Nah, ada timbal baliknya ya, timbal baliknya. Nggak bisa kita hubungan searah tok kayak gitu tuh nggak bisa. Nggak ada orang yang kita interaksi, nggak bisa. TV itu hubungan searah ya, bukan dua arah. Timbal balik itu apa? Ya harus ada yang respon. Kalau kamu ngomong ya harus ada yang respon. Kalau bu guru bilang assalamualaikum, kalian harus respon waalaikumsalam, baru dinamakan interaksi. Itu. Dan ya, mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi ada yang individu dengan individu, contohnya Bu Ifah sama Bu Windy itu individu dengan individu. Kemudian individu, ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok. Kalau kelompok kayak gimana? Iya, kayak Bu Ifah ini ketika sama kalian, kan sekelas ya, sama kelas 10 S1. Kelompok dengan kelompok, contohnya kalian tanding basket tuh kemarin ya, kelas 10 sama kelas 12, 10 S1 sama kelas 12 A1, wah parah tuh ya. Oke, nah itu ya, antara individu kelompok dengan kelompok, itu contohnya. Lanjut, nah syaratnya apa? Ada kontak dan komunikasi. Ada kontak dan komunikasi. Gimana caranya, Bu? Ada kontak dan komunikasi? Kontak itu apa? Kontak itu artinya adalah sentuhan. Sentuhan. Kayak kita manggil, hey, assalamualaikum. Terus kita dada, kita tepuk. Itu adalah kontak. Oi, assalamualaikum. Kita dada, itu namanya kontak. Komunikasi, beda lagi. Komunikasi itu lebih kepada timbal balik kita, ngomongnya kita. Ngobrolnya kita. Oke ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa sih kalau kita itu harus berhubungan sosial? Kenapa sih kita harus berhubungan sosial? Masih ingat ya di pelajaran PAI ya? Ya, ada di pelajaran fikih mungkin. Hadis Arba'in yang ke-15. Di mana di situ disebutkan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda apa? Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini hadis, itu tentang hubungan sosial loh. Ya enggak?
Iya nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait dengan hubungan kita dengan manusia lainnya. Kalau kita nggak bisa berkata-kata baik yang menyakitkan, kita diminta untuk diem, ya nggak? Diminta untuk diem. Lihat, bicara yang baik. Kita bicara yang baik. Apa? Berarti kita diminta untuk interaksi yang baik. Yang baik, ya. Kenapa interaksi yang baik? Agar kita tidak punya musuh. Kadang aja kita berinteraksi baik, penerimaannya nggak baik, ya nggak? Iya. Kalau hendaklah ia berkata baik atau diam. Kayak gitu kita diam. Bu, saya nggak pernah kok Bu berkata-kata jelek, tapi saya cuma WA, sama aja. Sekarang apa? Tangan kita yang mengetik kata-kata yang kurang baik. Nah itu. Dia lanjut. Nih ya, tetangga. Tuh ya, dalam hadis itu juga disebutkan bagaimana kita interaksi sama tetangga. Kita diminta untuk apa? Memuliakan tetangga. Hak tetangga itu ada beberapa. Ada satu, ketika non-muslim, maka hak tetangganya itu satu. Hak tetangga, ya kita hormati. Kemudian kalau muslim berarti haknya dua. Sesama muslim, saudara sesama iman. Yang kedua adalah hak tetangga. Oh, tapi kadang ada yang sepupuan, nah itu haknya berarti tiga. Berarti kita harus memang benar-benar memuliakan, saling menghormati lah. Oke, nih, ini tamu. Ya, kita juga interaksi sosial nih sama tamu. Kalau kita nggak suka sama tamunya, orang tua kita dan lain sebagainya, apa kita kemudian jutek sama dia? Kan enggak. Jadi kita tetap memuliakan tamu. Oke, lanjut. Nih ya, ada yang kerja sama ada yang konflik ya. Ini dampak dari interaksi. Nah, ya tadi, makanya kita dalam hadis Rasul kemarin yang tadi ya, itu kita itu diminta untuk baik-baik sama orang. Baik-baik sama masyarakat lainnya, ya enggak? Agar apa? Agar apa yang kita tanam kepada orang-orang itu berbuah baik juga. Nah, ada nggak yang berbuah buruk? Iya, ketika kita memang ngajak konflik, ngajak war kalau kayak gitu. Kita nggak bisa diajak kerjasama, wah itu perang. Nah itu konflik. Ada yang beda pendapat, bisa jadi konflik. Kemudian ada yang beda ideologi, bisa jadi konflik. Nah, kalau kita di sini itu toleransi, ya kita bisa kerjasama ke sini. Tapi kalau kita nggak bisa toleransi, jadinya konflik. Kan macam-macam, orang itu macam-macam. Ya nggak? Nah, itu dampak interaksi. Nah, itu dari pertemuan kita kali ini. Besok kita akan belajar bagaimana sih interaksi itu bisa terjadi. Interaksi bisa terjadi seperti apa gitu. Nah, kemudian bagaimana interaksi itu bisa menjadi konflik dan bisa menjadi kerjasama. Apa yang kita lakukan dalam interaksi itu? Kok bisa jadi konflik, kok bisa jadi kerjasama? Nah, itu semua akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Oke, bentar ya. Nih. Oke, dari situ Ibu kira cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Inti dari pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Sosiologi itu belajar tentang masyarakat, di mana mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu ya. Jadi kita akan pelajari itu lebih lanjut di pertemuan ke depan. Ya, bagaimana hubungan sosial itu terjadi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.